Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan seperti apa sistem belajar di RS Nihongo Gen 5. Dan kemungkinan besar saya akan terus pakai sistem ini ke depannya. Untuk kalian yang belum join di RS Nihongo Gen 5, kalian bisa daftar melalui website rs-nihongo.com. Saya akan jelaskan isi dari websitenya sekarang. Di Gen 5 kita akan pakai sistem namanya ngobat. Saya akan jelaskan sistem ngobat itu seperti apa. Pertama, belajar itu menurut saya bukan kalian versus bahasa Jepang, tapi kalian versus diri kalian sendiri. Rumah Sakit Nihongo adalah sistem yang membantu kalian melawan rasa malas dan ego kalian sendiri. Selama belajar di RS Nihongo, kalian akan ingat banyak kotoba dan lupa banyak kotoba. Kalau kalian ingat, berarti kalian akan lupa juga. Beda dengan nggak tahu ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian nggak akan lupa apapun. Inilah paradoks dari orang yang nggak tahu apa-apa, jadi merasa pinter. Jadi semakin kalian belajar, semakin banyak yang kalian ingat, semakin banyak yang kalian lupa, dan semakin merasa bodoh kalian. Kalian tidak akan bisa hafal hanya dengan sekali lihat. Ini udah fakta guys. Orang yang otaknya pintar pun, mereka pintar karena mereka sering review, bukan karena mereka sekali lihat langsung inget. Nggak ada orang kayak gitu guys. Jangan berekspektasi terlalu tinggi sama otak kalian. Misalnya kalian hari ini belajar 30 kotoba dan kalian berharap ingat semuanya, ingat 30 kotoba. Ingat 15 aja, setengahnya aja udah syukur. Ingat sepertiganya aja udah bagus. Saya waktu belajar bahasa Korea, dan sekarang saya masih belajar bahasa Korea, saya belajar 20 kotoba sehari, ingat 5 aja saya udah seneng banget. Karena saya tahu, memang lupa itu adalah bagian dari belajar. Jadi saya nggak, waduh kok aku tambah tua, tambah tolol sih. Enggak, karena memang ya kurang review aja, tinggal tunggu waktu, rajin review, dan saya pasti akan ingat dengan kotoba yang saya incar tersebut. Sisanya gimana? Review. Jadi kalian ingatnya cuma 15, ingatnya cuma 10, sisanya review lagi. Memang begitu belajar. Ini yang namanya belajar. Jadi berhenti menyalahkan otak kalian. Otak kalian itu nggak tolol, yang tolol itu ego kalian. Setelah mengajarkan ribuan pasien, saya lihat satu pola. Kalau banyak orang itu sebenarnya berekspektasi lihat, ingat. Sekali lihat langsung ingat. Ini namanya bukan menghafal, tapi menghayal. Baru baca satu kali, terus begitu lupa, kalian langsung ngeluh dan nyalahin otak kalian. Otakku kenapa sebodoh ini ya? Kenapa otakku nggak sejago orang lain ya? Pertama, nggak ada gunanya ngeluh. Percuma. Kalian ya bodoh aja. Kalian mau ngeluh, mau nyalahin orang yang pinter, kalian nggak bakal tambah pintar. Dan otak orang lain juga sebenarnya nggak sepintar yang kalian pikirkan. Otak yang kalian anggap pintar itu sebenarnya cuma beda satu hal sama kalian. Pengalaman review. Mereka lebih banyak review, dan mereka ekspektasinya nggak setinggi kalian. Udah bodoh, malas review, pengen sekali lihat langsung inget. Kalau kalian pengen ikut pintar juga, kalian lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang pintar. Saya yakin semua orang pintar itu pasti ada satu kesamaan, yaitu konsisten. Dan orang-orang yang pintar itu udah tahu apa yang namanya belajar. Belajar itu adalah, kalian bisa lihat tabel ini, lihat, lupa, review, lupa, review, lupa, review, lupa, review, baru ingat. Atau bisa juga lihat, lupa, review, lupa, review, lupa, review, lupa terus. Bakalan ada kotoba yang kalian bisa ingat dengan cepat. Lihat, lupa, review, langsung ingat. Ada juga yang lihat, lupa, review, lupa, review, lupa, review, lupa, review, lupa, review, lupa, review, baru ingat. Atau bisa juga kalian lupa selamanya. Dan memang itu yang namanya belajar. Itu belajar yang sesungguhnya. Dan di RS Nihongo Gen 5 saya udah menerapkan sistem ini, Space Repetition Scheduler. Ini bukan barang baru, tapi menurut saya masih ada cacat di sistem ini. Di dunia hafal menghafal ada yang namanya SRS. Singkatnya, ini sistem yang bantu bikin jadwal kapan kalian harus review suatu kotoba. Mungkin kalian familiar dengan sistem ini kalau kalian pernah pakai Anki. Tapi di RS Nihongo saya nggak pernah menyarankan murid saya pakai Anki. Ada dua alasan fatal. Ini pasti pemuja-pemuja Anki bakal marah dengan ini. Tapi kalau misalnya santai dulu ya kalian ya. Kalau misalnya kalian pakai Anki dan berhasil, silahkan lanjutkan. Tapi menurut data yang saya punya, menurut data yang saya dapatkan dari pasien-pasien RS Nihongo, saya nggak tahu yang lain kayak gimana, jadi kalian nggak usah, oh Anki itu paling bagus, ini orang nggak tahu apa. Terserah, kalau menurut kalian berguna, lakukan. Tapi menurut saya ada cacat di metode Anki yang sebenarnya bukan salah Anki, tapi salah yang pakai. Oke, saya sebutkan dulu ya satu persatu ya. Yang mau marah silakan marah. Sekalian komen biar rame, biar viral videonya. Alasan pertama adalah tidak ada mode pilihan ganda. Ini debatable guys, bisa didebat. Tapi menurut saya pribadi, beban belajar untuk pemula kalau dikasih kotoba, kamu harus tebak artinya apa, terlalu berat, terlalu memakan motivasi menurut saya. Jadi tenaga-tenaga yang udah pengen belajar itu tiba-tiba turun karena saking susahnya. Tapi kalau ada pilihan, mungkin bisa pakai eliminasi, mungkin bisa sedikit tebak-tebakan, itu menurut saya masih
meringankan beban belajar dari pemula. Jadi alasan banyak orang yang nggak bisa konsisten belajar itu menurut saya adalah salah satunya ini, terlalu susah. Dan problem ini sebenarnya udah dipecahkan oleh Note. Ini aplikasi yang kita gunakan di Gen 4 dengan cara memberikan pilihan ganda pada spaced repetition. Di Note juga ada metode spaced repetition. Tapi Note masih belum bisa memecahkan problem kedua. Dan menurut saya yang kedua ini yang lebih fatal. Alasan kedua adalah kalian yang menilai diri kalian sendiri. Kalian yang menentukan apakah kalian sudah ingat, apakah kalian cukup ingat, atau kalian merasa agak lupa atau udah lupa. Anki dan Note menurut saya sama-sama gagal di sini. Kenapa menurut saya Anki dan Note gagal di sini? Karena menurut saya pribadi, kalau kalian nggak setuju nggak masalah. Tapi menurut data yang saya lihat, yang kerja itu ego kalian. Jadi saya sebut nama atau enggak ya? Enggak deh. Saya sebut ada seseorang, bukan seseorang, ada satu kelompok orang di RS Nihongo. Sebenarnya ada satu forum yang membahas Anki. Jadi untuk yang mau belajar pakai Anki silakan, bukan saya yang bikin. Saya nggak pernah hapus forum itu, walaupun saya bisa sebenarnya. Saya cuma pengen lihat apakah yang pakai Anki ini bakalan lulus atau enggak. Dan kebanyakan pamer Anki udah review 1000 kotoba, 2000 kotoba, tapi nggak lulus. Jadi ya saya penasaran kenapa kok metode sebagus spaced repetition dari Anki dan banyak sekali menurut saya orang yang jago bahasa pakai Anki, kok bisa banyak yang gagal juga di JLPT. Padahal JLPT itu kan seharusnya lebih gampang daripada Kaiwa. Ya nggak? Dan yang saya dapatkan adalah problem utamanya adalah karena kalian menilai diri kalian sendiri. Di situ ego kalian yang kerja, bukan akal sehat kalian. Belajar itu nggak boleh ada ego yang ikut campur. Kalau ego kalian yang main, hancur semua belajar kalian. Jadi sekali lagi, bukan kalian yang harusnya menilai diri kalian sendiri udah ingat atau belum. Jadi di metode spaced repetition, begitu kalian selesai menjawab suatu soal, kalian bakal ditanya, kalian itu udah hafal banget, cukup hafal, udah lupa atau udah mau lupa. Ini biasanya diungkapkan, namanya adalah again, hard, good, sama easy. Kalian bisa pencet easy terus-terusan, biar cepat. Karena kalau kalian pencet easy, kotoba yang kalian dapatkan barusan, yang udah kalian jawab, entah benar atau salah, itu bakal dilempar jauh banget. Jadi kalian reviewnya itu tiap harinya dikit. Jadi rasa dopamin yang kalian dapatkan dari belajar itu palsu menurut saya. Untuk orang yang egonya tinggi ya. Sekali lagi mohon maaf nih orang-orang tolol di sana. Kalau menurut kalian Anki itu bagus dan kalian mendapatkan manfaat, silakan pakai Anki. Saya nggak ada problem sama Anki. Yang saya ada problemnya adalah orang yang pakai Anki tapi menilai diri sendiri mereka dengan ego. Kalian bisa pencet easy terus-terusan. Mau kalian salah, mau kalian benar, mau kalian jawabnya lama, nggak masalah. Kalian bisa jawab easy biar cepat. Itu yang namanya ego. Itu maksud saya ego yang mengganggu sistem belajar kalian. Jadi yang harusnya kalian reviewnya besok, malah lompat ke minggu depan. Yang harusnya kalian review 3 hari lagi, malah lompat ke 2 minggu lagi. Hanya karena ego kalian mengganggu pembelajaran kalian. Dan yang lucunya lagi, ini masih ada harusnya. Kalau orang yang belum hafaz di RS Nihongo, ada orang yang suka pamer Anki di RS Nihongo ya. Sekali lagi, di RS Nihongo ada orang yang suka pamer Anki. Progres saya udah review ratusan kotoba hari ini. Saya udah review ribuan kotoba. Saya udah konsisten berapa hari. Begitu hasil ujiannya keluar, nilainya 70. Nggak lulus. Jadi, kalian boleh menyombongkan diri, udah konsisten, udah rajin, tapi kalau hasilnya 70 itu menurut saya nggak ada gunanya. Terus alasannya apa? Dari survei yang saya lakukan di grup ya, saya sempat nanya di pengumuman, saya bikin satu survei, siapa yang pakai Anki, siapa yang nggak pakai Anki, siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Dari murid-murid yang ada di RS Nihongo, ini kalau nggak salah di Gen 2 atau Gen 3, saya lupa. Gen 3 sih kayaknya. Banyak murid yang fokus Anki malah gagal. Jadi ada metode RS Nihongo, ada yang pakai RS Nihongo plus Anki, ada yang pakai Anki aja. Udah join RS Nihongo tapi fokusnya ke Anki, saya nggak paham juga. Dan yang gagal-gagal itu, yang fokus Anki terus gagal, alasannya itu unik-unik. Saya belajar bukan buat tes katanya, tapi buat ngomong. Jadi nggak masalah gagal JLPT. Nggak peduli dengan hasil JLPT, tapi ikut JLPT. Itu maksudnya gimana? Itu siapa yang percaya dengan alasan kayak gitu? Kalian terlalu apa ya? Tolol ya? Tolol apa goblok ini namanya? Saya nggak tahu. Kalau misalnya kalian nggak peduli dengan hasil JLPT, ya udah nggak usah ikut JLPT menurut saya. Jadi nggak ada yang percaya dengan alasan kalian gagal terus bilang, oh sebenarnya nggak peduli sama hasil JLPT. JLPT itu menurut saya adalah tes yang memastikan apakah kalian benar-benar paham sama yang dikatakan oleh orang Jepang atau enggak. Dan menurut saya pribadi setelah saya tinggal berapa lama saya di Jepang? 7-8 tahun. 70% dari Kaiwa adalah mendengar, bukan berbicara. Kalian itu mikir Kaiwa itu ngomong doang. Padahal sebenarnya mendengarkan itu juga Kaiwa, guys. Kaiwa itu kan ada orang yang ngomong, ada orang yang dengar. Balas,
Sekarang yang ini ya dengar. Jadi kalian nggak ngomong terus. Kalau kalian fokusnya pengen ngomong aja, itu namanya pidato, bukan kaiwa. Tolol. Oke? Jadi kalau kalian mau bilang, saya nggak peduli JLPT, saya cuma mau fokus kaiwa, itu salah. Saya nggak peduli nilai JLPT saya mau lulus atau enggak, saya mau fokus pidato. Itu baru benar menurut saya. Saya malah marah-marah di sini. Emang kebiasaan ya, maaf ya. Jadi kalau kalian memang nggak peduli sama JLPT, ya udah, jangan ikut JLPT menurut saya. Biar argumen kalian itu kuat, guys. Nggak ketahuan banget ngelesnya. Oke? Dan ini yang saya maksud dengan ego, guys. Masuk akal nggak? Orang yang fokus. Sekali lagi, ini pasien bukan orang yang di luar pasien ya, kalian nggak usah marah-marah sebenarnya. Yang merasa fokus angki terus berhasil, silahkan, bagus. Oke, good job. Metode kalian bagus, nggak masalah. Yang saya benci adalah orang yang pakai angki terus gagal, terus menyarankan orang lain untuk pakai angki juga. Lu tolol sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Oke, jadi karena menurut saya yang bermasalah itu bukan angki, tapi egonya, saya menggunakan sistem baru di Ngobat. Dan sistem itu adalah bukan kalian yang menilai, tapi sistemnya yang menilai. Saya jelaskan. Sistem yang pilih, sistem yang menentukan kamu sudah sangat ingat, cukup ingat, agak lupa, atau udah lupa. Kalian tinggal jawab kayak biasa aja, jawab pilihan ganda. Nanti sistemnya udah tahu sendiri seberapa melekat khotbah itu di otak kalian. Bagusnya dari sistem ini adalah ego kalian nggak bisa masuk. Sistemnya nggak bisa dibohongi. Sistemnya mantau kebiasaan kalian, waktu belajar kalian, dan cara kalian mengerjakan soalnya. Dan yang dia pantau itu bukan cuma jawabannya benar atau salah aja. Jadi kalian bisa lihat di sini ada good, ada again, hard, good, easy, again, easy. Ini ditentukan sama sistem. Jadi kalian tinggal jawab aja, nggak usah klik again, hard, good, atau easy. Udah kami yang menentukan. Sistemnya udah ngelihat perilaku kalian di aplikasinya. Makanya kalian wajib untuk menghubungkan Discord ke dalam aplikasi Ngobat. Biar sistemnya bisa track kalian itu sebenarnya ngapain aja. Semuanya dipantau sistem. Kapan kamu login, kapan kamu mengerjakan kewajiban, berapa lama kamu belajar, dan apa yang kamu kerjakan dan tidak kamu kerjakan. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya udah belajar, saya udah sampai day berapa, tapi kalau dilihat dari progresnya, dia itu baru mengerjakan 7 day dalam 1 day, pantas saja tolol. Jadi saya nggak bakal lihat, oh ini orangnya udah sampai day sekian, tapi kok masih tolol ya? Apa masalahnya? Itu dulu saya nggak bisa pecahkan. Sekarang bisa. Karena saya bisa lihat kalian itu loginnya kapan, rajin atau enggak, konsisten atau enggak, atau kalian cuma belajarnya seminggu sekali, pas libur. Itu nggak mungkin jadi pinter, guys. Karena review itu harus setiap hari. Nggak boleh kalian itu reviewnya sekali seumur hidup. Jadi sistem di tempat lain itu menurut saya banyak yang gagal sebenarnya bukan karena sistemnya buruk, tapi alasan utamanya adalah kalian bohong ke sensei kalian dan ke diri kalian sendiri. Untungnya sistem RS Nyonggo nggak bisa dibohongi. Sistem ini akan mencerminkan usaha kalian apa adanya. Jadi nggak ada lagi kata, saya udah berusaha tapi hasilnya tetap buruk. Saya mau lihat sistemnya. Cek. Ini masalahnya, saya kirim ke kalian buktinya. Cuman Ngobat yang bisa mengatasi masalah kalian ini. Masalah ego kalian yang mengganggu sistem belajar kalian. Selain itu, resep kalian beda sama resep pasien lain karena hidup kalian berbeda. Ini yang jarang dilihat sama sensei-sensei lain. Setiap pasien, kalian ya, dapat jadwal review yang berbeda. Personal, order made. Just for you, my baby. Sistem ini udah kayak kelas private, bahkan kelas private pun kayaknya nggak melakukan hal kayak gini, guys. Misalnya, kalian kerja di konstruksi, baca Tatemas, sekali baca langsung inget, karena sering lihat khotbah Tatemas. Tapi ada juga yang baru baca Tatemas, udah ingat, 5 menit lagi lupa. Yang kerja Kaigo baca Kaze, sekali baca udah nempel, karena sering lihat di repoto misalnya, di laporan, di Kiroku. Tapi yang kerja pertanian jarang lihat Kaze. Akhirnya apa? Cepat lupa. Terus yang kerja pertanian baca Hatake langsung ingat, karena udah sering lihat, tiap hari kerja di Hatake. Yang kerja konstruksi nggak ingat, karena mereka nggak ke sawah, mereka bangun rumah. Kita masing-masing punya hidup yang berbeda dan khotbah yang kita lihat sehari-hari juga beda. Itulah kenapa kemampuan ingatan kita juga beda-beda. Yang paling kasihan itu yang tinggal di Indonesia sebenarnya. Jadi kemarin itu di RS Nyonggo juga ada yang bilang, saya kerja di Jepang jadi waktu saya sedikit dan saya nggak bisa lama-lama review. Gini guys, buat yang beralasan kalau di Jepang itu lebih sibuk dari Indonesia, pertama kalian itu aneh. Entah karena kalian nggak pernah kerja di Indonesia atau gimana. Saya kerja di Indonesia lebih capek daripada kerja di Jepang. Sama aja sih sebenarnya. Tapi waktu luangnya itu sama persis, guys. Bahkan di Indonesia ada macet. Macet itu buruk banget. Ada salah satu pasien PP pulang pergi kerja itu 3 jam, guys. Dan dia menyelesaikan semua obat di hari itu pada saat pulang pergi. Waktu istirahat dipakai, waktu berangkat ke tempat kerja dipakai, waktu pulang kerja dipakai. Begitu sampai rumah, tenang, udah beres semua pelajarannya. Itu sistem yang saya bikin di RS Nihongo. Bukan untuk
dibuat jadi alasan jarang review guys. Ini aneh sebenarnya karena sistemnya itu benar-benar fleksibel. Kalian bisa lakukan dimanapun. Kalian bisa pas istirahat kerja, sebelum berangkat kerja, pas pulang kerja, sebelum tidur, kapanpun bisa dilakukan. Tapi masih aja ada yang punya alasan di Jepang sibuk. Rule pertama kerja di Jepang, kalau kalian pakai Tokute Gino atau pakai visa magang, kalian nggak boleh kerja double. Jadi kemungkinan orang itu punya kerja sampingan menurut saya nol. Karena memang nggak boleh pendapatan di luar gaji menurut visanya. Kecuali ilegal ya. Oke, udah fix orang itu cuma kerja 1 doang. Waktu luang orang itu kan biasanya ya 6 jam, 7 jam mungkin. Anggap deh 5 jam deh. Makan, mandi, cuci, pasti sisa kok 1-2 jam. 2-3 jam malah. Dan kalian dapat review gratis di Jepang. Kalian bisa lihat kanji kaze, hatake, tatemasu sesuai dengan pekerjaan kalian. Bahkan kalian ke supermarket ada waribiki, ada nedang. Kalian dapat banyak repetisi di sana. Tapi malah banyak alasan. Dan alasan itu karena sibuk. Seolah-olah orang yang kerja di Indonesia nggak sibuk. Kasihan menurut saya yang di Indonesia. Dan kalian harus malu sebenarnya kalau ada orang yang di Indonesia lulus N3, sedangkan kalian yang di Jepang nggak lulus N3. Itu pure bukan karena tolol, tapi karena malas namanya. Loh, saya ngomong apa ini? Ya, jadi balik ke topiknya dulu ya. Maaf. Sistem arah. Ini yang penting menurut saya. Kalian merasa ingat kotobanya, tapi bisa aja kalian lupa salah satu arahnya. Apa itu arah? Saya akan jelaskan di sini. Satu kotoba punya 3 sisi. Kanjinya, cara bacanya, dan artinya. Kecuali nggak punya kanji ya, kecuali kotobanya katakanlah beda lagi ceritanya. Tapi itu tetap punya 2 arah menurut saya. Dan kalian bisa hafal 2 tapi bolong 1, atau kalian bisa cuman hafal 1 doang dan bolong sisanya. Maksudnya kayak gini, kanji guai misalnya, dia itu punya 3 arah. Pertama adalah cara bacanya adalah guai, pakai hiragana. Hiragana itu punya arti kan, artinya adalah kondisi badan. Dan dari kanji pun kalian harus bisa hafal kanji ini artinya apa. Ini hal yang pengen saya lakukan dari dulu sebenarnya. Karena banyak banget yang bilang, saya tahu kanjinya, saya tahu artinya, tapi saya lupa cara bacanya. Ada juga yang saya bisa baca, tapi saya nggak yakin sama artinya. Jadi kalian itu sebenarnya belajar 3 arah, tapi kalian cuman menghafal 1 arah. Dan 1 arah itu random. Ini yang diselesaikan oleh sistem mengobat. Misalnya aisatsu. Tiap hari orang Jepang ngomong aisatsu di depan muka kalian. Bunyinya hafal aisatsu, artinya hafal, disuruh nulis kanjinya, diem kayak ayam sayur. Terus kanji ini, kalian sering lihat di supermarket harusnya. Artinya tahu, ini potongan harga karena di sampingnya ada 40% misalnya. Kayak RS Nihongo selama 4 hari ini. Jangan lupa daftar. Tapi pasti disuruh baca, dua-duanya kalau ditanya, udah hafal belum? Kalau pakai sistem lain, jawabannya adalah udah. Karena mungkin kalian bisa jawab salah satu. Dan terus kalian pilih easy misalnya. Tapi ada bolongnya. Ini yang bermasalah menurut saya. Dan pas ujian, kemungkinan yang ditanya itu adalah arah yang kalian bolong itu, yang kalian lupa. Di Mojigoi kalian ditanya kanji hiragana atau hiragana kanji. Ya kan? Itu di Mondai 1 sama Mondai 2. Terus di Bumpo dan Dokai kalian harus hafal kanji, terus arti bahasa Indonesianya, dan hiragana arti bahasa Indonesianya. Kalian nggak bisa hafal kanjinya aja, karena bisa aja di ujian nanti yang muncul dalam bentuk hiragana. Nggak semuanya kanji. Di Chokai, kanjinya nggak muncul sama sekali, kecuali di beberapa pilihan ya. Dan kanji-kanji yang muncul di Chokai itu biasanya gampang-gampang. Fokus utama dari Chokai adalah bunyi. Kalau arah hiragana ke arti bahasa Indonesia kalian lemah, kalian bakalan bengong pas Chokai nanti. Makanya ukuran udah hafal kotobanya itu menurut saya terlalu kasar. Jadi yang benar itu diukur per arahnya. Kalian udah ingat arah ini, dan arah ini atau belum. Dan tiap orang beda-beda. Ini semuanya dicatat sama sistem ngobat yang kerjanya tiap hari dengar orang ngomong, mungkin bunyinya kuat, kalian dengar hiragananya kuat, tapi kanjinya kalian nol. Yang kerjanya baca dokumen dan ada di depan komputer, mungkin kanjinya kuat karena sering ketik-ketik dan bikin laporan, giliran disuruh dengar, malah nggak nangkep. Ngobat nggak nyatet kalian udah inget guai. Tapi yang dicatat adalah lebih detail dari itu. Kamu kuatnya di arah mana dan bolongnya di arah mana. Ini semuanya dicatat tiap orang, tiap kotoba. Di ngobat nanti ada 2 sistem untuk belajar obat pagi namanya. Ada dosis normal, ini wajib. Kalau kalian nggak menyelesaikan yang ini, kalian nggak bisa lanjut ke obat siang. Kalian akan belajar kanji ke hiragana, kanji ke arti, dan hiragana ke arti. Arti itu bahasa Indonesia maksudnya ya. Begitu kalian menyelesaikan dosis normal, kalian akan unlock dosis tinggi. Ini opsional, boleh dilakukan, boleh enggak. Intinya yang wajib itu cuma 3 arah aja, bukan cuma 1 arah. Selain itu ada pengobatan khusus juga namanya, itu nanti saya akan jelaskan di dalam grup. Untuk sekarang, kalian dapat bonus dosis tinggi. Ini sebenarnya sistem yang akan saya pakai di kelas Kaiwa nanti, tapi untuk Gen 5 khusus saya kasih gratis ke kalian. Ini kalian kerjakan aja kalau kalian mau. Misalnya seminggu sekali kalian pernah jemur baju pasti. Bahasa Indonesia kalian tahu. Jemur baju itu kayak
kayak gini, jemur baju, ya kan? Tapi pas disuruh ngomong, ini namanya apa? Jemur baju. Bingung kan? Nah, itu yang harus dilatih adalah bahasa Indonesia ke Jepang. Jadi ada arah dari bahasa Indonesia ke kanji dan bahasa Indonesia ke hiragana. Ini yang penting dilatih kalau kalian ingin memperlancar kaiwa. Terus mungkin bakal ada yang nanya, kenapa nggak sekalian aja diwajibkan 6 arah? Kan pasti lebih efektif. Iya, kalau kamu orangnya rajin. Ini problem selama ini kan kalian males, ya nggak? Males, nggak bisa konsisten. Jadi saya nggak bisa memberikan dosis tinggi itu sebagai kewajiban. Karena kalau tugas saya mengajarkan orang yang tingkat rajinnya itu di atas rata-rata, saya nggak bakal repot-repot bikin sistem kayak gini. Saya bakal kasih materi sampah pun mereka bakal lulus sendiri karena rajin. Ini saya kasih PDF aja, saya kasih. Itu hafalin ya, tiap hari segini-segini. Oke bos. Tok. Guys, lulus. Tapi kalian kan enggak. Kalian butuh sistem yang bisa mengawasi kalian dan bisa motongin materi per hari harus belajar apa aja. Makanya saya enggak suruh wajib 6 arah. Selain itu masalah waktu. 3 arah, dosis normal, obat pagi 15 menit beres. Karena tiap pagi itu sekitar 30-35 kotoba. Sedangkan kalau kalian mau mengerjakan 6 arah, kalian bakal kena 30 menit. Dan 30 menit itu lumayan lama guys untuk zaman sekarang. Karena in this economy, in this generation, banyak orang udah kehilangan fokus. Jadi oke, 15 menit aja. Dan ini bisa dicicil guys by the way. Jadi kalian misalnya cuma punya waktu bentar lagi harus berangkat kerja. Oke, kerjain aja. Masih setengah jalan, kalian lihat udah harus berangkat. Udah stop dulu. Nanti bisa dilanjut. Oke, jadi kalian nggak harus 15 menit full. Nggak. Tenang aja, 5 menit juga boleh. Jadi nggak ada alasan untuk nggak punya waktu. Sekali lagi, awas aja ada yang punya alasan nggak punya waktu. Zaman sekarang susah nyari orang yang mau meluangkan waktu setengah jam untuk belajar. Pada pura-pura sibuk semua. Tapi kalau 15 menit, sibuk kerja pun nggak bisa jadi alasan. Karena kalaupun sibuk kerja, pasti ada jam istirahat minimal 1 jam sehari. Ini ada di rule Jepang by the way. Jadi kalau kalian bilang saya nggak ada jam istirahat, laporkan ke imigrasi, nggak usah bohong kalian. Kalau sampai ada yang masih beralasan sibuk, itu udah bukan malas lagi namanya, itu goblok-goblokin diri sendiri. Oke, lanjut ke sistem hafal jangka panjang. Bagaimana ingatan jangka panjang itu bisa terbentuk? Pertama, kalian menghafal di hari pertama, ingatannya kuat, turun, review, naik lagi, turun lagi, review, naik lagi, dan seterusnya. Dan kalian nggak bisa reviewnya setiap hari. Boleh review setiap hari, itu yang saya lakukan. Saya dulu reviewnya setiap hari. Semua kotoba yang saya pelajari saya review setiap hari. Kalian nggak usah mikir kapan harus ngulang, udah diatur sama sistemnya, tergantung jawaban kalian. Tiap kartu punya jadwalnya sendiri, dan bukan tiap kartu, tiap arah guys, by the way. Jadi yang dinilai adalah kalian lupa arahnya ini, muncul arahnya lagi. Makin lekat kotobanya dengan kalian, makin jauh kartunya dijadwalkan. Tapi paling jauh 19 hari, karena cuma 3 bulan di RS Nihongo. Jadi saya nggak bisa bikin yang kalau kalian dapat easy 2 kali, terus review selanjutnya adalah 3 bulan ke depan. Telat. Udah berhenti duluan. Udah duluan JLPT. Jadi nggak ada kotoba yang menghilang lebih lama dari itu. Materi D1 kan udah lewat. Nggak ada yang nanya. Kata siapa? Jadi saat kalian belajar di sistem ngobat ini, kalian belajar D40, sekitar 1 dari 4 soal, diam-diam diambil dari D1 sampai D39. Ini kita ngambilnya nggak secara acak, tapi sistem yang akan pilih tergantung sama kalian. Jadi pokoknya materi kalian itu bakal berbeda sama materi pasien lain. Bukan materinya, maaf, reviewnya. Sistemnya nyatet kelemahan kalian dari hari pertama dan nggak pelupa kayak kalian. Dan nggak banyak alasan juga. Kalian nggak dimintain izin, nggak ditanya siapa atau nggak, muncul aja. Silahkan jawab. Ujian N3 tetap nanya N4 dan N5. Dan di sini tentu saja kita bakal review dari N5 dan N4. Tapi saya campur-campur ya sekarang ya. Dulu saya reviewnya N4 dulu, baru belajar N3. Tapi sekarang nggak. Saya bakal campur-campur. Terus kalau misalnya dasar kalian kurang, kalian bakal jadi donatur setia JLPT lagi. Dan mungkin bakal beralasan juga. Saya nggak penting, nggak peduli sama hasil JLPT. Tolol. Otak butuh bahan bakar yang bernama motivasi. Motivasi pertama di sistem RS Nihongo adalah yang ngajar macan Asia. Jadi kalian bisa yakin, nggak usah, ini bakalan lulus atau enggak ya? Ini sistemnya bagus atau enggak? Ini materinya bagus atau enggak? Bakal keluar JLPT atau enggak? Tenang aja. Macan Asia. Saya yang bikin soal JLPT-nya. Yang kedua, sense of urgency. Di sini penting banget. Jangan ada yang skip. Awas aja kalian skip ya. Awas ada yang nanya lagi nanti. Saya kick kalian. Bawa-bawa. Bercanda-bercanda. Sense of urgency. Akses materi RS Nihongo dibatasi selama 3 bulan. Bukan untuk menyulitkan, tapi biar kalian benar-benar bergerak dan menyelesaikan proses belajarnya. Akses selamanya itu sebenarnya adalah senjata makan tuan menurut saya. Jadi, gimana bilangnya ya? Saya bikin perbandingan akses selamanya dan akses terbatas selama 3 bulan. Kalau akses selamanya, kalian bakal mikir,
nanti aja deh. Dan kalaupun gagal, kalian masih ada kesempatan buat akses lagi. Ini yang sebenarnya menurut saya paling bahaya. Walaupun kalian udah belinya 2 tahun lalu, baru selesai sekitar 16%, 30%, 40%, nggak beres-beres. Tapi kalau di RS Nihongo, cuma ada 3 bulan, kalian harus selesaikan dalam 3 bulan ini. Bakalan lebih konsisten. Dengan sistem 3 bulan ini, kalian bakal lebih termotivasi. Jadi saya nggak bakal kasih kalian akses lagi setelah 3 bulan. Tanpa batas waktu, kebanyakan orang hanya menyimpan materi, bukan mempelajarinya. Terus yang ketiga adalah Mastery Based Progress System. Ini yang paling penting. Kalian nggak bisa lompat-lompat materi. Jadi kalian nggak bisa belajar D1, D2, D3, terus capek, sibuk, pindah rumah, belajar mensetsu, alasan-alasan unik lainnya. Nggak bisa dipakai di sini. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus belajar tiap hari. Kalau nggak, kalian bakal tertinggal. Kalian nggak bisa lompat dari D10, skip D40D, langsung lompat ke D50 misalnya, nggak bakal bisa. Setiap obat memiliki nilai standar kelulusan. Jadi kalau kalian belum menguasai materinya, nggak bakal bisa lanjut. Jadi dipaksa dulu, harus bisa dulu, baru boleh lanjut. Karena materinya semakin lama semakin susah. Jadi buat apa juga kalian langsung lanjut ke yang susah kalau kalian nggak bisa jawab yang gampang. Obat siang hanya terbuka kalau obat pagi udah selesai. Tidak bisa lompat materi, paham dulu baru lanjut. Dan yang terakhir adalah loss aversion. Gabungan sense of urgency dan mastery base ini melahirkan loss aversion atau perasaan tidak mau rugi. Jadi kalian jauh lebih termotivasi dibandingkan disuguhi materi yang bisa diakses selamanya tanpa batas waktu. Ini memang psikologi manusia, guys. Jadi kalian nggak bisa lari dari ini. Kalian mungkin merasa bebas, akses selamanya itu adalah keuntungan bagi kalian. Iya, dari segi uang, tapi dari segi waktu, dari segi motivasi, itu senjata makan tuan yang akan menggerogoti semangat belajar kalian. Waktu dan uang adalah motivasi terkuat untuk belajar, jangan malah menjadi hal yang memanjakan kalian. Terakhir, sistem RS Nihongo saya bangun untuk memaksimalkan kemampuan orang yang tidak rajin agar bisa setara orang rajin dan bikin orang yang rajin jadi bisa melampaui apa yang dia harusnya dapatkan kalau dia belajar sendiri. Oke, jadi kenapa saya bikin video kayak gini? Kenapa saya bikin video penjelasan sambil baca? Padahal kalian bisa baca sendiri kan? Malas guys baca sendiri. Saya udah tahu sifat-sifat kalian. Kalian pasti nggak baca semua ini kan sebelum daftar, buat yang udah daftar dan nonton ini. Dan ini yang akan saya terapkan di sistem Bumpo nanti. Jadi di Bumpo saya sebenarnya udah coba berbagai macam cara, dan sekarang saya paling suka dengan sistem kalian baca suatu slide yang ada tulisannya. Terus saya bacain, saya dongengin kalian. Jadi kalian bisa sambil baca juga, sambil dengerin suara saya juga. Bisa dimatiin juga kalian kalau mau baca sendiri silakan. Tapi kalau kalian nggak kuat baca sendiri, kalian bisa sambil dengerin audio dari saya. Karena saya merasa pas saya baca beberapa buku, kalau ada audiobooknya itu lebih enak. Ada yang bacain, saya bisa baca juga dengan mata saya sendiri. Terus apa bedanya ini dengan sistem yang pakai video? Kalau pakai video, kalian itu belajar dengan speed saya. Saya ngomong, lanjut terus, ada gerakan-gerakan yang mungkin bakal membantu, mungkin bakal sedikit membantu otak kalian memahami, tapi sebenarnya itu bakal bikin cepat lupa, dan kalian bakal manja. Kalian bakal males banget buat baca. Makanya saya sebenarnya udah sempat bikin video yang menurut saya sendiri benar-benar suka dengan gabungan video lucu dengan beberapa Bumpo. Itu menurut saya bagus banget, tapi begitu saya cek, saya lihat beberapa penelitian, ternyata terlalu memanjakan otak seseorang itu bakal berakibat buruk ke depannya. Jadi saya hapus videonya. Saya nggak pakai lagi. Saya bakal tunjukin sedikit ya. Ini video yang rencananya dulu saya mau pakai, tapi nggak jadi. Silahkan tonton dulu. Kara Koto Kara. Bumpo ini adalah versi level up dari Kara di N5 dan N4. Kara atau Koto Kara pada N3 ini kayak pergabungan dari fungsi dari dan alasan. Fungsinya adalah menyatakan asal mula dari suatu keadaan, atau lebih gampangnya kayak asal usul dari sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menyatakan alasan kenapa suatu hal dilakukan. Tapi untungnya di bahasa Indonesia kita cukup ganti dengan karena, sama aja kayak kara yang kalian tahu selama ini. Bumpo ini pernah 3 kali muncul di soal bintang JLPT, jadi lumayan penting. Sebelum ke contoh kalimat, coba kalian lihat video ini dulu. Karena bekerja paksa. Lo juga perang, Cak. Lo ya perang. Sampai mengatakan bahwa di sungai jembatan ini itu menjadi darah semua. Nah, makanya disebut jembatan merah. Karena dicet. Oke, jadi di video ini ada 2 versi asal-usul kenapa jembatan ini disebut jembatan merah. Satu versi mengatakan asal mula jembatan merah adalah karena ada pertumpahan darah di sini, dan versi lainnya mengatakan karena dicet. Menurut kumparan.com, asal-usul nama jembatan merah ini ternyata memang karena warnanya merah aja. Jadi yang benar adalah karena dicet. Dalam bahasa Jepang kita bisa pakai Bumpo Koto Kara. Jadinya berwarna merah Koto Kara,
Jembatan ini disebut Jembatan merah. gampang banget, hampir nggak ada bedanya sama kara. Baik, efeknya kurang bagus untuk otak. Jadi saya putar arah, saya kasih kalian slide biar kalian mau baca sendiri karena ada dokai di JLPT guys. Sebagai dokter kalian, sebagai yang mengawasi kalian belajar, saya nggak bisa memberikan apa yang kalian mau, tapi saya harus memberikan apa yang kalian butuhkan. Orang yang sakit, dia pengen makan fried chicken, nggak saya kasihnya bubur. Kenapa ya? Karena biar cepat sembuh. Jadi saya nggak bisa mengikuti semua kemauan kalian. Saya harus bantu kalian untuk sembuh, bukan memanjakan kalian. Jadi walaupun kalian, oh saya lebih suka yang ini, since saya lebih paham yang ini, lebih bagus yang ini guys. Jadi saya bakal kasih yang ini, kalau memang ini yang lebih bagus. Tugas saya adalah menyembuhkan kalian, bukan memanjakan kalian. Saya harus memberikan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian mau. Terus untuk biaya, kalian bisa lihat sendiri di sini, murah banget. Kalian bisa ikut kelas lain 4 kali, baru bisa setara dengan harga RS Nihongo. Kemurahan kayaknya kelasnya. Gen depan saya naikin. Kenapa kelas secanggih ini bisa semurah ini? Alasannya simple. Perkenalkan tim saya. Pertama ada Dr. Cakra saya. Terus ada Macan Asia, ini Menteri Pengobatan. Saya juga. Terus ada Cakra Teguh, motivator. Saya akan kasih kalian motivasi-motivasi dalam ngobat. Dan mungkin kalau kalian butuh di Discord, saya kasih juga nanti. Saya juga. Terus ada Cakra si paling komputer yang bikin sistem-sistem ini. Bikin aplikasinya, bikin jaga server. Saya juga. Terus ada Detektif Cakra, peneliti statistik pasien. Saya lihat statistik kalian. Ini yang susah, ini yang gampang. Saya bikin ramuan obat dari data-data. Mengecek apa yang susah, apa yang gampang. Ini dari belakang memang nggak jelas siapa, tapi sebenarnya itu saya kalau kalian lihat di belakang. Sama guys, saya juga. Terus ada Cakra The Kicker yang ngurus di Discord. Kalau ada yang kirim-kirim link-link aneh, saya kick. Saya nggak kick orang yang menjelek-jelekan saya di server lain by the way. Kalau kalian nggak bikin ulah, saya nggak bakal kick. Silakan diam aja di grup ini, nggak apa-apa. Kalian mau ngomong yang aneh-aneh di luar juga nggak masalah. Saya nggak bakal kick. Selama kalian nggak ngirim link phishing, nggak melanggar aturan, bebas. Mau jelek-jelekin saya, mau puji-puji saya di tempat lain, nggak masalah. Selama kalian nggak melanggar, kalian nggak akan kena kick. Itu guys alasan kenapa di sini bisa murah. Karena saya nggak gaji sensei lain. Dokternya cuma saya. Dan sebisa mungkin saya mau bikin kelas yang paling murah di Indonesia. Dan paling bagus tentunya. Oke guys, segitu aja. Kalau kalian mau join secepatnya selagi ada diskon. Atau tanpa diskon pun masih setengah harga atau bahkan sepertiga harga dari kelas lain. Oke? Itu aja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye!